Benar, pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB telah terjadi peristiwa dugaan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat. Jadi anggota yang terluka ini ada 8 orang dan 1 masyarakat. Ada 1 orang anggota meninggal. Terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu hanya salah satu propaganda, cara, metode untuk mencapai tujuan. Yang ingin mengambil alih kekuasaan dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama atau khilafah menurut versi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu pagi 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.20 waktu Indonesia Barat. Ya, ledakan tersebut membuat kaget warga di sekitaran lokasi kejadian. Informasi terkait dugaan bom bunuh diri ini ya yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung langsung rame di media sosial Twitter. Ya, hingga saat ini tagar Polsek Astana Anyar sudah dicuit sebanyak 11.000 lebih. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan juga telah membenarkan terjadinya ledakan yang diduga bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Kita cegah radikalisme. Itulah maka perlunya kerjasama kita semua dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun jajaran kepolisian, tapi masyarakat juga ikut membantu ini semua. Jangan sampai Indonesia menjadi negara Timur Tengah yang banyak kekacauan. Ya, karena agama dipergunakan untuk senjata, untuk menyakiti orang lain. Ya. Untuk itu mari kita sama-sama lihat paparan dari BNPT tentang radikalisme, tentang khilafah yang harus kita sama-sama pahami. Terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu hanya salah satu propaganda, cara, metode untuk mencapai tujuan. Mereka juga pakai cara dakwah juga, pakai cara tamkin atau apa? Tamkin itu apa? Mengambil pengaruh atau infiltrasi lah ya. Mereka juga takiyah dengan melalui demokrasi. Mereka ini tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama atau khilafah menurut versi mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Hati-hati doktrinnya ya, ini potensi pada setiap individu manusia itu virus ini ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam, yakinlah teman-teman, adalah fitnah bagi Islam. Ya, fitnah bagi Islam. Karena benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil, yang akhlakul, yang wajib hubul watan minal iman, meskipun bukan hadis, tapi saya yakin itu adalah substansi daripada agama atau Islam itu sendiri. Mereka memecah belah umat beragama dan memunculkan fobia terhadap agama atau Islamofobia. Nah, mereka kekuatannya sampai sekarang ya, yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme ada 12,2% dari 274 juta penduduk. Berapa kira-kira? 33 juta dengan ciri dan indikasi. Kalau terorismenya teman-teman itu hanya sekitar 13 sampai 15 ribu yang sudah masuk dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, DIJAD dan lain sebagainya ini. Tapi yang ini, yang OTG belum, dan tidak bisa diapa-apain. Maka apa yang kita lakukan adalah kesiapsiagaan nasional dengan memberikan vaksinasi ideologis kepada umat moderat, masyarakat awam. Yang kedua, ini kalian nanti bertugas nih, kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda, terutama melalui dunia maya.
Saya itu pengen teman-teman itu kalau sudah punya kemampuan hacker sebagai hacker itu nge-hack mereka, walaupun muncul lagi, hack lagi, muncul lagi, nggak apa-apa. Karena memang itu yang bisa dilakukan. Kita nggak bisa menangkap, nggak bisa proses hukum. Itu yang membedakan kita dengan Malaysia, dengan Singapura. Maka kalau ada yang bisa memberikan informasi, pernahkah di Malaysia atau Singapura pernah terjadi aksi terorisme? Pernah? Kenapa? Karena mereka memiliki ISA, Internal Security Act. Undang-undang seperti undang-undang anti subversifnya kita dulu yang sudah dicabut. Makanya ada oknum, ya, ada seorang oknum penceramah atau ustadz yang sangat terkenal yang ditolak masuk ke Singapura, betul? Siapa itu? UAS, ya. Harusnya yang bersangkutan bersyukur. Harusnya bersyukur ditolak itu. Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan sempat masuk, kemudian berceramah dan terbukti intoleran dan segregatif dalam ceramahnya, langsung ditangkap 2 tahun tanpa proses hukum. Karena undang-undang itu. Kita dulu ada undang-undang anti subversif yang sudah dicabut. Ya, jadi mereka kelompok-kelompok atau namanya negara-negara tetangga kita itu punya regulasi yang bisa untuk melakukan preemptive justice. Artinya melakukan tindakan hukum untuk mencegah terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikal tadi. Sementara kita baru punya yang namanya undang-undang yang bisa dilakukan untuk preventive justice, belum preemptive justice. Artinya apa? Artinya kita menangkap, ya, kemudian menindak, memproses hukum sebelum melakukan aksi teror terhadap jaringan teror. Yang OTG, yang 12,2% dari penduduk Indonesia belum bisa diapa-apain. Tugas kalian semuanya nanti untuk melakukan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di dunia maya. Mereka selalu memanipulasi dan mendistorsi. Mendistorsinya begini. Saudara-saudara kita yang masyarakat awam itu kan sering ditanya, milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Kira-kira orang awam milih mana? Ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Angkat tangan yang mengatakan ideologi Islam. Yang milih ideologi Islam angkat tangan. Yang milih ideologi Pancasila angkat tangan. Nah, itu yang namanya, tapi kalau yang ini santri udah kuat, udah kebal gitu loh. Kalau orang awam pasti milih ideologi Islam. Pertanyaannya, Islam itu ideologi atau agama? Ketika Islam dijadikan ideologi atau diideologisasi, itu yang namanya distorsi agama. Makanya dikatakan oleh para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo dan di Jeddah bahwa radikalisme atau ekstremisme Islam adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Dalam kondisi Indonesia sedang banyak bencana, ya, gempa bumi, gunung meletus, tapi mereka dengan sangat sadis memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka benar-benar biadab. Untuk itu kita masyarakat tidak bisa tinggal diam. Kita pasang telinga, pasang mata, ikut membantu polisi kalau ada hal yang mencurigakan di suatu tempat. Segera kita laporkan ke pihak yang berwajib supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Terima kasih teman-teman. Kita berdoa semoga bencana yang terjadi di negara kita cepat selesai. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.